panggil aja namanya Airin. Jadi sebelumnya Airin ini dari kecil emang sensitif dengan makhluk halus. Cuma awalnya dia emang cuma bisa merasakan keberadaan makhluk halus doang, tapi gak bisa lihat. Sampai satu ketika, waktu Airin itu baru masuk SMP, sekolahnya tuh ngadain yang namanya LDKS. LDKS ini tuh di satu villa di daerah Bogor. Villanya bagus, besarlah pokoknya, dan kayak anak-anak LDKS pada umumnya, yang murid baru itu dikasih tugas buat ngumpulin barang-barang. Kayak tali rafia, air mineralnya harus yang 1 botol, seliter gitu, dan lain-lain intinya. Nah, salah satu barang yang harus dibawa juga, itu adalah mie instan. Dan ternyata mie instan punya Airin ini, ketinggalan di rumah. Airin baru sadar pas udah sampai di villa, paniklah dia. Karena dia takut dihukumkan, dia nanya ke teman-temannya, ada warung gak dekat sini? Ada di mana? Untungnya temennya Airin ngasih tahu, kalau di luar villa ada warung. Keluarlah Airin dari villa, dia ke depan gerbang, nanjak tuh, karena di depan gerbang kayak jalanannya nanjak curam gitu, sambil lari juga dia buru-buru, karena panik. Satu barangnya dia gak kebawa nih buat LDKS, dan untungnya dapet, dia beli mie instan di warung, udah selesai beli mie instan. Dia langsung balik lagi ke villanya. Nah, kalau tadi dari villa ke warungnya kayak jalanannya nanjak banget. Sekarang berarti menuju ke villa, turunan kan, turunan tajam. Si Airin buru-buru, gara-gara lari, jatuhlah dia. Nah pas jatuh, si Airin ini gak sengaja ucap kata kasar, anjing gitu, refleks aja kan. Dan pas Airin nengok ke arah depan, gak jauh dari dia, ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Di sini belum kejadian apa-apa. Pas malamnya, habis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lain tuh semua ngadain zikir dan doa bersama gitu di aula villa mereka. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu. Jadi gak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah dari aula itu, dari tempat Airin dan temen-temennya sholat, gak sengaja Airin melihat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Di sana Airin ngeliat ada cewek lagi main ayunan, padahal harusnya semua anak sholat kan di situ. Tapi dia lihat nih ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si cewek ini rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah, bajunya tuh putih, agak-agak kotor kecoklatan gitu. Dari deskripsi udah tahu kan, itu kuntilanak. Malam-malam dia ngeliat kayak gitu. Nah cuma entah kenapa, si Airin ini gak bisa gerak sama sekali, gak bisa teriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget kali ya, dia ngeliat kayak gitu pertama kalinya. Karena tadi dibilang, dia gak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain doang kan. Dia ngeliat kayak gitu, si Kunti ini tuh lagi main ayunan. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kedua kakinya hilang, terus di ayunan ketiga, ayunannya doang, sosoknya hilang gitu aja. Malam-malam lagi kan dia ngeliat kayak gitu. Dan pas makhluk ini udah hilang, barulah saat itu, Airin bisa teriak. Dia teriak kencang, sampai semua orang yang ada di aula mendengar Airin. Dan Airin langsung diliatin, gitu sama si orang-orang ini. Temennya Airin yang ada di samping dia, panik, terus keheranan juga kayak, kenapa Rin? Tapi Airin tuh nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis doang. Akhirnya Airin dibawalah ke tempat yang rada sepi, dan jauh dari temen-temennya, buat ditenangin gitu, sampai azan isya. Saat Airin udah mulai tenang, dia balik lagi ke aula villa buat sholat isya, dan ikut ngelanjutin kegiatan LDKS dia sama temen-temen. Sholat isya selesai, dilanjut lagi dengan kegiatan muhasabah gitu. Nah villa itu kayak dibikin gelap, jadi cuma ada lilin di sekitar aula buat ngerangin tempatnya ini. Entah kenapa dibikin gelap. Nah di situ tiba-tiba, seluruh punggung Airin tuh kayak sakit banget. Kayak rasanya ditusuk-tusuk gitu, kayak ada jarum yang mau nusuk-nusuk punggungnya Airin. Rapi tebel banget, dan ditusuk-tusuknya tuh kayak belum nyampe ke dalam. Cuma kerasa di kulit itu ganggu banget kan sebenarnya. Nah Airin ngerasain kayak gitu. Cuman Airin di situ tetap berusaha buat nahan aja, karena ini lagi muhasabah, dikuat-kuatin aja deh. Tapi saking sakitnya, di situ Airin cuma bisa nangis. Gara-gara nangis, temen sebelahnya Airin tuh dengar. Dia kira si Airin ini nangis gara-gara denger muhasabahnya, padahal enggak. Karena lagi nahan sakit kan sebenarnya. Terus Airin bilang ke temennya yang sebelah ini, namanya Bila, sakit banget Bil, katanya gitu. Terus si Bila yang temennya ini bingung, sakit kenapa Rin?
Akhirnya Bila menggilah salah satu kakak OSIS yang ngejaga dekat mereka. Pas kakak OSISnya nyamperin Airin, tiba-tiba orang yang di belakang Airin, kayak temen seangkatannya dia, itu tiba-tiba aja kesurupan. Ini bukan Airin ya, teman di belakang dia. Terus temen yang kesurupan ini, yang di belakang Airin bilang, aku mau anak ini, sambil nunjuk-nunjuk Airin. Terus kayak si temen yang kesurupan ini narik-narik Airin gitu. Langsung rusuh di situ, serem banget, dan kakak OSISnya kayak coba misahin mereka berdua kan. Airin makin ketakutan di situ, sampai nangis kenceng banget. Pokoknya chaos banget, gara-gara dia dan temennya ini yang kesurupan, sampai akhirnya semua murid disuruh keluar dari aula itu. Karena keadaannya udah gak kondusif, gak lama dari situ temennya Airin ini, yang dipegangin sama beberapa anak OSIS, itu kayak coba ditenangin, didoain juga. Dan Airin pun dibawa ke salah satu kamar di villa itu yang emang untuk guru. Jadi Airin dipisahin dari temen-temennya. Nah setelah udah beberapa lama, dicari tuh si guru agama yang ikut LDKS juga, ketemu, dan akhirnya guru agama ini nyamperin Airin di kamar itu. Terus pas nyampe di kamar itu, gurunya tiba-tiba bilang gini, kamu tuh, kalau di tempat baru, jangan ngucap sembarangan. Terus Airin kayak inget-inget kejadian gitulah, maksudnya gurunya apa. Pas dia udah paham nih, oh emang tadi sempat ngomong kata kasar kan pas jatuh. Ya udah dia akhirnya minta maaf lah sama si gurunya ini. Nah terus kata guru agamanya, udah gak apa-apa, gak usah nangis, dijadiin pelajaran aja. Udah Airin ngangguk-ngangguk, udah ada tenangan tuh dari sana. Terus si guru agama itu bilang lagi, kamu tahu gak, kamu itu ada yang jagain, katanya gitu. Nah Airin gak paham dong, maksudnya apa, dia gak ngerti apa-apa, dia jawab enggak. Terus guru agamanya bilang, kalau di dalam diri Airin ini, entah di dalam atau di sekelilingnya dia ada yang jagain. Tapi si guru agama ini bilang kalau Airin tuh ada sosok penjaganya, yaitu uyutnya dia. Uyut tuh kayak bapak neneknya dialah intinya gitu. Dan si uyutnya ini udah ngejagain Airin dari Airin tuh masih di dalam kandungan. Nah kata Airin, kebetulan memang pas ibunya Airin ini lagi mengandung Airin, itu tuh ibunya kayak didatengin sama kakeknya ini, yang mana itu buyutnya Airin. Terus si ibunya ini disamperin, buyutnya kayak pakai sorban, dan wangi bersih. Udah tuh, setelah udah ada kejadian kayak gitu, di malam LDKS, di hari setelah itu, seminggu kemudian, si Airin bisa ngeliat sosok-sosok aneh. Dari yang tadinya nggak bisa ngeliat sama sekali, seminggu setelahnya bisa ngeliat sosok kayak gitu, gara-gara satu kejadian itu. Akhirnya dia bisa ngeliat sosok-sosok aneh, mungkin karena emang dari kecil dia udah sensitif, dan akhirnya kebuka mata batinnya. Tapi untungnya dia ada yang jagain, yaitu si uyutnya.